As you walk down on my doorstep, Tes. gotta make it clear that I'm into you. SNBT atau SBMPTN atau UTBK, ya itulah banyak sekali sebutannya. Bagi kalian yang belum tahu apa itu SNBT, jadi ya lebih gampangnya SNBT itu tes biar kita bisa masuk ke perguruan tinggi. Ya sesederhananya seperti itu. Tiap tahun SNBT atau SBMPTN ini tentu banyak banget mengalami perubahan. Mulai dari zamanku yang menggunakan istilah SBMPTN atau sebelumnya yang menggunakan istilah UTBK atau sekarang yang menggunakan SNBT. Ada penambahan materi, pengurangan materi, adanya banyak banget lah perubahan. Di SNBT tahun ini itu hanya menggunakan tes skolastik atau ya lebih gampangnya itu lebih menguji kita dalam berpikir kritis daripada hafalan kita. Dan aku di sini akan memberikan tips and trick bagaimana cara mempersiapkan diri kita untuk menghadapi SNBT. By the way, aku di sini nggak menge-share tentang materi apa yang harus kita pelajari atau materi apa yang harus kita kuasai, bukan. Tapi di sini aku hanya memberikan bagaimana sih supaya diri kita itu nggak kaget, supaya diri kita itu siap menghadapi SNBT. Disclaimer, tips dan trik ini aku dapatkan dari hasil riset dan juga pengalaman yang aku alami. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang tidak sama atau beberapa dari kalian yang tidak setuju, tidak apa-apa, namanya juga berpendapat. It's okay. Oke, mari kita masuk ke tips yang pertama. Ya, kebanyakan orang memiliki ekspektasi yang tinggi. Dia ingin masuk ke universitas dengan akreditasi bagus, dia pengen masuk ke jurusan yang paling diminati, yang paling disukai banyak orang. Tapi, tiap hari dia itu kerjanya cuman scroll TikTok, cuman main game, cuman jalan-jalan. Kalau kamu masih melakukan hal-hal seperti itu secara berlebihan sih ya nggak usah berharap masuk ke universitas yang kamu mau sih. Sebenarnya aku sendiri sih tidak melarang jikalau kamu punya ekspektasi yang tinggi untuk masuk ke univ yang favorit, yang disukai banyak orang. Tapi, imbangi ekspektasimu yang tinggi itu dengan usaha yang tinggi juga. Kebanyakan orang-orang memiliki ekspektasi yang tinggi, tapi dia malas untuk berusaha. Jadi ya ekspektasinya nggak bisa tercapai. Jikalau kamu mau mencapai ekspektasimu yang tinggi, berarti kamu juga harus berusaha lebih. Ya fair kan hitungannya? Oke, kita masuk ke tips yang kedua. Kenali dirimu lebih dalam lagi dalam belajar. Seperti contoh, kan ada banyak beberapa gaya belajar yang bikin siswa itu lebih gampang untuk menangkap materi. Contohnya seperti visual, yang lebih gampang memahami sesuatu melalui gambar atau animasi yang ditangkap melalui indera penglihatan. Ada juga auditory, yang lebih gampang memahami sesuatu dari audio, ataupun segala sesuatu yang ditangkap melalui indera pendengaran. Dan ada juga kinestetik, yang lebih gampang menangkap sesuatu jika dia itu banyak bergerak. Ya, dan banyak lagi sih. Dari beberapa website aku mendapatkan ada yang 4 macam, 5 macam. Cuman yang paling umum ya 3 ini kan. Setelah kamu mengenali ketiga gaya belajar tersebut, kamu harus mengelompokkan diri kamu itu termasuk di mana sih? Ataukah yang auditory, ataukah yang visual, atau juga yang kinestetik. Contohnya aku sendiri itu orangnya visual banget. Jadi aku sangat suka jika materinya itu ada animasinya. Terus juga aku suka untuk merangkum sesuatu dan dijadikan untuk gambar atau peta konsep yang lebih mudah untuk dipahami. Jika sudah menjadi peta konsep itu, aku merasa lebih gampang banget untuk memahami materi-materi tersebut. Dan ya, setiap orang itu nggak sama, selera masing-masing. Jika kamu lebih mudah memahami materi melalui audio, maka saat kamu belajar, kamu bisa mengeraskan saat kamu membaca. Atau juga kamu bisa belajar sama orang lain dan suruh orang lain itu untuk membacakan materinya. Jadi kamu bakalan lebih gampang untuk mengingat materinya. Dan jikalau kamu itu kinestetik, jadi kamu sangat suka belajar sambil gerak-gerak, kamu bisa belajar sambil main gitar atau main Rubik atau sambil jalan-jalan, ya terserah. Intinya bikin dirimu sendiri nyaman dan lebih gampang untuk memahami materi. Selain itu, usahakan kamu menggunakan banyak indera saat belajar. Maksudnya gimana tuh? Jadi begini, aku kasih contoh yang lebih gampang ya. Jikalau kamu sedang jatuh dari sepeda, maka kamu akan sangat gampang mengingat hal tersebut. Kenapa? Ya karena saat kamu jatuh, banyak banget indera yang bekerja dalam waktu yang bersamaan pada waktu itu. Seperti contoh, mata yang melihat kamu jatuh, atau juga indera pendengaran yang mendengar kamu saat jatuh, atau indera peraba yang merasakan saat kamu jatuh. Bisa juga hati yang sedang kacau karena kamu juga sedang jatuh. Karena banyaknya indera yang bekerja pada waktu yang bersamaan, maka kamu akan lebih gampang untuk mengingat momen itu. Nah, kamu bisa menggunakan metode ini
untuk belajar. Seperti contoh, kamu belajar di ruang bebas, di alam luar yang sangat indah, bagus, asri, yang sejuk lah. Dan sekiranya kamu itu bisa hafal suasana tersebut. Jadi kamu lebih gampang untuk memahami materi karena kamu ingat bagaimana suasananya. Cari sumber belajar yang banyak-banyaknya. Kamu bisa cari dari media sosial, dari YouTube atau dari Twitter, IG, banyak lah. Kan belajar bisa di mana aja. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial untuk belajar juga. Oke, kita masuk ke tips yang ketiga. Kebanyakan orang-orang itu hanya menggebu pada awal-awalnya doang. Jadi di tengah-tengah mereka bakalan kehilangan semangat dan malas belajar. Itu hal yang sering terjadi. Maka kamu harus ingat kata-kata ini. Bisa karena terbiasa. Ya, karena kalau kamu sudah biasa melakukan pekerjaan itu, maka kamu akan bisa. Karena kamu sudah berhubungan banyak dengan pekerjaan itu. Jadi kamu akan gampang melakukan hal-hal lain yang sehubungan dengan pekerjaan tersebut. Nah, berarti semakin banyak kamu mencoba, semakin banyak kamu belajar, maka kamu akan lebih gampang untuk memahami materi. Karena kamu sudah mengerjakan materi tersebut, belajar materi tersebut berulang-ulang dengan menggunakan banyak metode yang menjadikan otak kita itu sudah hafal banget. Bagaimana soal ini jika terbalik, jika soal ini berbeda. Itu otak kita itu hafal banget. Mungkin beberapa orang bilang, kan besok itu cuma tes skolastik, cuma berpikir kritis, ngapain kita hafalan? Ya itu bener sih, cuman kan kita harus melatih otak kita supaya terbiasa untuk berpikir kritis, supaya instingmu ini ada gitu. Tresno jalaran saka kulino. Perasaan cinta yang dimiliki oleh setiap orang aja itu ada karena terbiasa, apalagi cara berpikir kritis. Jadi kita juga harus melatih otak kita untuk berpikir kritis, supaya kita terbiasa untuk berpikir kritis. Ya seperti itu. Jikalau kamu sendiri orangnya seperti aku, yang males belajar, yang kalau belajar lama itu capek, nggak bisa. Maka kamu bisa belajar seperti pagi belajar 1 jam, siang 1 jam, malam 1 jam. Intinya lakukan hal tersebut berulangan walaupun hanya sebentar. Ya, hal itu cukup efektif jika dilakukan daripada kamu belajar lama, tapi kamu sendiri capek dan materinya nggak masuk-masuk. Dan oke, kita menuju tips yang keempat. SNBT itu diikuti oleh banyak orang. Jadi presentase kamu masuk ke universitas juga nggak besar-besar banget. Jadi untuk akhir-akhir ini, usahakan kita selalu fokus untuk SNBT. Kurangi nongkrong, main, atau healing-healing, supaya kita bisa fokus saja ke SNBT. Ya boleh kalau kamu ingin main atau jalan-jalan atau apa, tapi setidaknya kurangi dari porsi yang biasanya. Supaya kita juga mempunyai waktu untuk belajar dan fokus terhadap SNBT. Jikalau kamu orangnya susah fokus untuk belajar, maka kamu juga bisa manggil temanmu untuk belajar bareng. Buatlah kelompok belajar, supaya kalau kamu belok-belok, tergoda, tidak fokus, temanmu selalu mengingatkan untuk tetap belajar. Masalah lain yang sering terjadi pada peserta SNBT yaitu ketika dia memilih universitas favoritnya untuk menjadi tempat tes bersama teman-temannya. Rata-rata peserta UTBK itu tidak fokus untuk tes. Mereka hanya fokus untuk melihat univnya, atau bisa jalan-jalan sama teman-temannya, atau bisa main-main lah sama teman-temannya. Jadi fokus untuk ke UTBK itu teralihkan untuk bermain-main, untuk jalan-jalan sama teman-temannya. Sebenarnya main-main atau jalan-jalan itu boleh dilakukan setelah UTBK. Cuman usahakan kamu datang itu fokus untuk UTBK, jangan fokus untuk yang lain dulu. Kalau kamu ingin main-main, pikirkan nanti. Setelah kamu tes, baru kamu pikirkan kamu mau main kemana, kamu mau jalan-jalan kemana, boleh, atau kamu habiskan waktumu setelah tes. Anggap aja tes ini tuh menjadi satu-satunya jalan kamu untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi kamu harus fokus 100% kepada SNBT, jangan fokus kemana-mana. Oke, menuju tips yang kelima. Jangan takut duluan. Ya mungkin perasaan takut itu boleh ada untuk memotivasi, tapi jangan takut secara berlebihan. Ya kenapa? Karena jikalau kamu takut secara berlebihan, ya kamu bakalan susah untuk melaju ke depannya. Jikalau kamu takut secara berlebihan, bisa aja kamu berpikir bahwa semua soal SNBT itu susah. Sampai-sampai mindsetmu itu selalu berkata SNBT susah, SNBT susah, SNBT susah. Dan itu tentu sangat menghambat saat kamu belajar ataupun tes. Kita aja belum ngerjain soal SNBT. Bagaimana kita tahu kalau soal SNBT itu susah? Ya lebih gampangnya seperti itulah. Jadi jangan selalu bernegatif thinking, selalu berpikir bahwa soal SNBT itu susah banget, sangat-sangat susah banget. Jangan berpikiran seperti itu. Karena ya kita belum pernah ngerjain, kita belum tahu soalnya gimana.
Jadi kita harus selalu positive thinking bahwa kita selalu bisa mengerjakan soal-soal SNBT dengan baik. Pikiran-pikiran seperti ini yang kadang menghambat siswa saat mengerjakan soal-soal di SNBT. Karena dia selalu berpikir soal-soal SNBT itu susah, jadi soal yang susah jadi tambah susah, soal yang gampang jadi susah. Ya seperti itu. Kita harus optimis dalam mengerjakan sesuatu. Hal itu yang membuat kita pede dalam mengerjakan sesuatu juga. Seperti saat kita mengerjakan tes. Jikalau kamu optimis dan pede bisa menjawab semua soal, maka soal-soal yang susah bisa kamu jawab dengan gampang karena kamu sudah pede bahwa kamu bisa mengerjakan soal tersebut. Aku sendiri selalu ngomong ke diriku, orang-orang zaman dahulu itu pengen terbang dan sekarang sudah bisa terbang karena ada pesawat. Orang-orang zaman dahulu itu pengen bisa ngobrol secara langsung di mana saja, kapan saja. Dan sekarang sudah ada smartphone. Kita bisa tatap muka langsung dengan orang yang jauh. Jadi, nothing is impossible. Hal-hal yang menurutmu susah, hal-hal yang menurutmu tidak mungkin, hal-hal yang menurutmu mustahil, pasti bisa kamu dapatkan, pasti bisa kamu lewati jikalau kamu selalu berusaha dan berdoa. Dan ya, mungkin sekian aja untuk video kali ini. Jikalau kalian mengikuti SNBT tahun ini, semangat terus dan semoga kalian bisa jadi maba di tahun ini. Dan ya mungkin segitu saja cukup dari aku dan ya bye.